Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Emil Setiawan. Saya adalah Purna tahun 2018. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pramuka penegak. Karena kalian ini akan pindah golongan dari pramuka penggalang ke pramuka penegak, maka saya akan menjelaskan pramuka penegak itu seperti apa. Yang pertama ada pengertiannya. Pramuka penegak adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia 16 sampai dengan 20 tahun. Secara umum, usia tersebut disebut masa-masa remaja. Pramuka penegak dianggap sudah berani meluaskan sayapnya, membuka pikiran, lingkaran dunianya, serta mandiri. Maka bentuk upacara pembukaan dan pelatihan dan penutupan pada latihan pramuka penegak pun berbeda dari pramuka penggalang. Formasi upacaranya pun berbentuk satu saf dan di sisi paling kanan ada ketua ambalannya. Selanjutnya ada satuan. Satuan terkecil pramuka penegak disebut sangga, yang isinya itu dari 6 sampai 8 anggota pramuka penegak. Lalu setiap 5 sangga dinaungi oleh satu ambalan, dan ambalan itu dipimpin oleh ketua yang dinamakan pradana. Lalu setelah ada pradana, di bawahnya ada sekretaris yang disebut kerani, lalu ada bendahara yang disebut bangkir, dan satu lagi juru adat, yaitu atau pemangku adat, orang yang mengawasi atau menaungi tentang hukum yang ada di ambalan tersebut. Setiap ambalan mempunyai nama yang bermacam-macam, bisa nama pahlawan, nama pewayangan, dan lain sebagainya. Intinya nama-nama tersebut yang disesuaikan dengan karakter ambalan itu sendiri. Untuk pramuka SMA Negeri 13 Kabupaten, nama ambalan untuk yang putra yaitu Sultan Ageng Tirtayasa, dan yang putri yaitu Nyi Ageng Serang. Selanjutnya ada kode kehormatan. Kode kehormatan untuk pramuka penegak yaitu ada Trisatya dan Dasadharma. Satya artinya janji, dan Dharma adalah kewajiban atau ketentuan moral. Trisatya pada pramuka penegak memiliki perbedaan dibanding pramuka penggalang. Kalau di pramuka penegak, poin kedua itu bunyinya menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Untuk Trisatya pada penggalang, perbedaannya yaitu menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Poin itu sangat jelas dan beda, yang menghasilkan fungsi pramuka penegak dan penggalang sangat amat berbeda. Untuk Dasadharma, pramuka penegak dan pramuka penggalang masih sama poin-poinnya, karena itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun, kecuali untuk pramuka siaga. Selanjutnya ada wadah pembinaan. Pramuka penegak tidak hanya belajar dan berlatih di sekolahnya ataupun gugus depannya sendiri, tapi ada beberapa wadah pembinaan yang bisa dijadikan tempat belajar dan berlatih guna menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Wadahnya diantara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Dewan Kerja. Dewan Kerja sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada Dewan Ambalan, Dewan Kerja Ambalan, yaitu adalah tingkat pramuka SMA atau penegak. Untuk Dewan Kerja Ambalan memiliki tanda jabatan berwarna biru. Selanjutnya ada Dewan Racana. Dewan Racana ini adalah khusus wadah untuk pramuka pandega. Untuk tanda jabatan Dewan Racana yaitu berwarna ungu. Dewan Kerja Ranting adalah di mana para pramuka penegak atau pandega yang ada di tingkat kecamatan atau pengurus pramuka kecamatan. Dewan Kerja Ranting ini memiliki warna tanda jabatan berwarna merah. Lalu selanjutnya ada Dewan Kerja Cabang. Dewan Kerja Cabang ini adalah pramuka tingkat kabupaten ataupun kota. Warna tanda jabatannya sendiri adalah warna hijau. Selanjutnya
ada Dewan Kerja Daerah. Dewan Kerja Daerah adalah pramuka penegak atau pandega yang mengurusi pramuka tingkat provinsi. Tanda jabatan untuk Dewan Kerja Daerah adalah warna coklat. Selanjutnya ada Dewan Kerja Nasional. Dewan Kerja Nasional ini adalah pramuka, para kumpulan pramuka penegak atau pandega yang mengurusi pramuka tingkat nasional. Lalu mereka mempunyai tanda jabatan berwarna kuning atau keemasan. Setelah Dewan Kerja, ada wadah yang namanya Satuan Karya. Satuan Karya sendiri adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman para pramuka dalam berbagai bidang kegiatan serta memotivasi mereka untuk melaksanakan kegiatan nyata dan produktif sehingga dapat memberi bakat bagi kehidupannya sendiri. Jadi itu menyalurkan minat bakat kalian di bidang pramuka. Jadi kayak misalnya kalian punya minat bakat di bidang kesehatan, kalian bisa masuk Saka Bakti Husada, maupun kalian berminat atau memiliki cita-cita untuk menjadi polisi, kalian bisa masuk Satuan Karya yang ada di kepolisian, yaitu Saka Bayangkara. Lalu ada lagi kalau kalian ingin atau berminat atau punya motivasi untuk menjadi TNI AD, maka ada Satuan Karya Wirakartika. Dan masih banyak lagi. Dan untuk 8 Satuan Karya Nasional yang umumnya itu ada Saka Bayangkara, Saka Dirgantara. Saka Dirgantara itu khusus TNI AU. Terus ada Saka Bahari, TNI AL. Ada Saka Bakti Husada, yaitu kesehatan. Ada Saka Kencana atau singkatan dari keluarga berencana. Ada Saka Taruna Bumi, yaitu tentang ilmu alam kayak kehutanan dan lain-lain. Yaitu ada Saka Wirakartika, itu TNI AD yang udah saya sebutkan sebelumnya. Yang terakhir ada namanya Saka Wanabakti. Selanjutnya yang terakhir ada kegiatan-kegiatan pramuka penegak. Nah, kegiatan pramuka penegak sendiri itu jauh berbeda dengan pramuka penggalang. Pramuka penegak itu cenderung tentang pengabdian seorang remaja terhadap masyarakatnya atau lingkungan masyarakatnya. Jadi untuk adaptasi kalian menjadi lebih dewasa dan berbaur dengan kehidupan sosialnya. Nah, yang pertama itu ada pelantikan penegak. Kalau di pelantikan penegak itu yang pertama, saat kalian masuk SMA ada yang namanya pindah golongan. Kalau di SMA kita biasanya pindah golongan ini ada di acara orientasi pendidikan kepramukaan. Biasanya itu dilakukan untuk OPK yang sebelum ada pandemi COVID ini. Jadi untuk pandemi COVID ini, untuk pindah golongan mungkin nanti akan dipikirkan atau ada cara lain. Selanjutnya ada pelantikan penerimaan tamu ambalan. Pelantikan penerimaan tamu ambalan ini adalah untuk menerima orang-orang yang ingin berminat masuk ke Dewan Ambalan atau jajaran anggota ambalan. Jadi orang-orang yang ingin menjadi pengurus anggota pramuka itu ikut pelantikan atau perkemahan penerimaan tamu ambalan. Nah, di SMA ini kenapa ada penerimaan bed ambalan? Karena ada yang namanya pramuka wajib dan ada pramuka ambalan. Pramuka ambalan ini orang-orang yang khusus mengurusi bidang pramukanya, kayak orang-orang yang mempersiapkan kegiatan-kegiatan pramuka seperti orientasi pendidikan kepramukaan ini. Lalu ada juga yang pramuka wajib, yaitu untuk siswa-siswa yang hanya mengejar nilai pramukanya secara tertulis. Kalau yang dewan mungkin atau yang ambalan mencari ilmu lebih banyak dibanding teman-teman. Lalu ada pelantikan TKU.
Pelantikan TKU sendiri penegak ada dua, yaitu TKU Bantara dan TKU Laksana. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan. Untuk kegiatan penegak, pelatihan dan pengembangan itu ada namanya Gladian Pimpinan Sangga atau Dian Pinsat. Lalu ada Gladian Pinsat, ya, Gladian Pimpinan Satuan. Itu ada latihan pengembangan kepemimpinan, yaitu disingkat LPK. Selanjutnya ada kursus instruktur muda, KIM. Acara-acara ini biasanya dibentuk oleh cabang atau tingkat kabupaten atau kota, atau juga kadang tingkat provinsi sekalipun kadang membuat acara-acara tersebut untuk pertemuan-pertemuan penegak. Sifatnya membentuk karakter untuk yang kali ini. Selanjutnya ada pertemuan penegak, khusus pertemuan penegak. Yang pertama ada Muspanitra, yaitu Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Putra dan Putri. Selanjutnya ada kegiatan sidang paripurna. Sidang paripurna ini biasa dilakukan oleh setiap tingkatan Dewan Kerja maupun Ambalan, Racana, Dewan Kerja Ranting, Dewan Kerja Cabang, Dewan Kerja Daerah, dan Dewan Kerja Nasional. Itu pasti melakukan sidang paripurna. Selanjutnya ada Raimuna. Kalau di Penggalang ada yang namanya Jambore, dan itu pesta khusus Penggalang. Nah, pesta penegak ini disebut Raimuna. Raimuna ini ada tingkatannya, sama kayak Jambore. Yang pertama tingkat ranting, tingkat cabang atau kabupaten atau kota, tingkat daerah atau provinsi, yang terakhir ada tingkat nasional. Selanjutnya ada peran saka. Peran saka itu melakukan transfer bidang keilmuan masing-masing satuan karya. Nah, dari peran saka ini singkatannya itu perkemahan antar satuan karya pramuka. Jadi semua saka yang ada di misalnya cabang bikin peran saka, maka di cabang itu semua saka berkumpul dalam satu tempat atau mengadakan kegiatan yang sama. Yang tujuannya yaitu untuk kemasyarakatan. Selanjutnya ada Jambore on the Air yang disingkat Jota. Lalu ada Jambore on the Internet yang disingkat Joti. Nah, Jota-Joti ini biasa diadakan oleh nasional ataupun internasional. Untuk Jota menggunakan frekuensi radio, itu untuk pertemuan seluruh dunia, atau untuk juga semua umur atau usia. Lalu kalau Jambore on the Internet itu melakukan di satu web yang sama atau server. Jadi semua pramuka tingkat dunia atau sedunia atau nasional ada dalam satu web atau server yang sama. Jadi tetap di ruang lingkup. Itu bedanya. Selanjutnya ada kegiatan bakti. Kegiatan bakti yang ada, yang pertama ada perkemahan wirakarya. Yang kedua ada perkemahan bakti, yaitu perkemahan seperti perkemahan wirakarya, tetapi merupakan acara satuan karya. Jadi hampir sama dengan peran saka, tapi berbeda lah pokoknya. Seperti itu. Nah, untuk pramuka penegak sendiri sebenarnya lebih luas untuk dunianya dibanding pramuka penggalang. Kalau pramuka penggalang cenderung kalian di dalam sekolahnya atau gugus depannya atau pangkalannya, walaupun keluar sekalipun itu pasti lomba, bukan kegiatan untuk kemanusiaan atau kemasyarakatan. Nah, untuk pramuka penegak ini jauh lebih mandiri dan lebih mengabdi ke masyarakat. Jadi untuk ilmu-ilmu yang ada di pramuka penegak dan pramuka penggalang pun berbeda. Kalau pramuka penggalang pasti kita belajar tentang sandi morse dan lain-lain, tapi untuk pramuka penegak itu semua nggak dipakai gitu. Pokoknya ya berbeda untuk pramuka penegak, seperti kalian yang mulai ke jenjang yang lebih dewasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.